jangkauan, deviasi rata-rata, varians, dan standar deviasi untuk data tunggal. Data tunggal yang kita pakai contohnya adalah 1, 4, 7, 8, 9, dan 11. Untuk menghitung jangkauan dari data tunggal adalah dengan rumus atau persamaan xn min x1. Xn adalah sejumlah banyaknya data, x1 berarti adalah nilai yang paling kecil. Kalau dari data yang ada, ini ada 6 buah data. Xn nya berarti adalah X ke 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau data terbesar. Jadi data terbesar dikurangi data yang paling kecil. Jadi 11 dikurang 1 sama dengan 10. Jadi jangkauan dari data tunggal ini adalah 10. Selanjutnya kita akan menghitung deviasi rata-rata. Menghitung deviasi rata-rata, kita menggunakan persamaan sigma x min x bar per n diberi tanda mutlak. Tanda mutlak di sini maknanya nilai negatif nanti tidak diperhitungkan. Jadi kita tuliskan dulu untuk memudahkan. Biasanya saya menyarankan untuk menggunakan tabulasi atau pentabelan. Kita tuliskan dulu datanya di sini ada 1, 4, 7, 8, 9, 11. Kemudian kita hitung x min x bar. Saya sudah hitungkan nilai rata-ratanya untuk data ini adalah sebesar 6,67. Jadi kita hitung 1 dikurang 6,67, 4 dikurang 6,67, dan sampai 11 dikurang 6,67. Kita hitung ya, 1 dikurang 6,67 itu 5,67. Seharusnya dia negatif 5,67, tapi karena ada tanda mutlak maka negatifnya kita abaikan. Kemudian 4 dikurang 6,67, 2,67. 7 dikurang 6,67, 0,33, 1,33, 2,33, dan 4,33. Karena yang diminta di persamaan ini adalah sigma atau jumlah, maka ini kita jumlahkan. Hasil penjumlahannya adalah sebesar 16,66. Kemudian angka tersebut kita masukkan ke persamaan ini sehingga sigma x min x bar adalah ini 16,66 dibagi dengan n. N nya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah data, maka kita bagi 6. Hasilnya adalah sebesar 2,77. Jadi ini adalah besaran deviasi rata-rata dari data tunggal yang ada di atas. Selanjutnya kita mau menghitung nilai varians dan simpangan baku atau standar deviasi. Untuk varians pakai persamaan sigma x min x bar yang dikuadratkan dibagi n min 1. Berarti kita cari dulu x min x bar. Cukup mengcopy dari sini, tinggal yang ada negatif tetap masuk negatif 5,67, negatif 2,67. Ini positif ya, 7 dikurang 6,67, 0,33, 1,33, 2,33, 4,33. Kemudian nilai x min x bar itu kita kuadratkan. Kita kuadratkan, jadi negatif 5,67 dipangkatkan 2, hasilnya 32,15. 2,67 dipangkatkan 2, 7,13, dan seterusnya saya hitungkan 0,11, 1,77, 5,43, dan 18,75.
Karena yang diminta di sini adalah sigma atau total, maka ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah sebesar 65,34. Hasil ini kita masukkan ke sini. 65,34 dibagi dengan N-1, 6 dikurang 1, yaitu 5. Kemudian hasilnya 13,068. Selanjutnya kita akan cari nilai varians, nilai simpangan baku atau standar deviasi. Nilai standar deviasi itu adalah akar dari varians. Lihat ya, rumusnya sama, hanya dia diakarkan. Jadi kita tinggal mencari akar dari 13,068, yaitu sebesar 3,61. Jadi ini adalah cara untuk menghitung jangkauan, deviasi rata-rata, varians, dan standar deviasi dari data tunggal. Adalah kita mencari nilai jangkauan, deviasi rata-rata, varians, dan standar deviasi dari data yang kelompok. Untuk datanya kita gunakan lagi data yang minggu kemarin ya. Jadi untuk data kelompok ini, misalnya ini yang berat badan dan jumlah mahasiswa, ini nilai tengahnya. Yang pertama kita cari dulu jangkauan. Untuk mencari jangkauan data kelompok itu ada dua cara. Yang pertama adalah mengurangkan nilai tengah data yang tertinggi dikurangkan nilai tengah data yang paling rendah. Jadi 73 dikurang 61, hasilnya 12. Atau bisa dengan cara mengurangkan batas atas kelas yang paling tinggi, jadi 74,5. Jadi kalau batas atas itu ditambah 0,5, batas bawah itu dikurang 0,5. Jadi ini batas atas kelas yang paling tinggi dikurang batas bawah kelas yang paling rendah. 60 dikurang 0,5, jadi 59,5. Hasilnya adalah 15. Kok berbeda Bu? Apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena kalau kita hitung selisihnya itu adalah 3. Selisih ini adalah besar panjang kelasnya. Betul ya? Kalau selisihnya bukan 3, berarti bisa jadi salah hitung. Kemudian yang kita cari selanjutnya adalah nilai deviasi rata-rata. Untuk mencari deviasi rata-rata, persamaannya sigma F X min X bar diberi tanda mutlak dibagi N. Untuk deviasi rata-rata ini kita gunakan tabel lagi seperti yang tadi. Jadi kita hitung X min X bar. Jadi kita menghitung nilai X yang ini dibagi dengan nilai rata-rata yang sudah kita hitung kemarin di pertemuan yang pertama. Baik, kita coba hitung ya. Jadi yang pertama kita hitung 61 dikurang 67,18. Hasilnya 6,18. Ingat dia ada tanda mutlak, maka negatifnya tidak kita perhitungkan. Kemudian 64 kurang 67,18, 3,18. Seterusnya saya sudah hitungkan 0,18, 2,82, 5,82. Karena yang diminta di persamaan ini adalah sigma F dikali X min X bar, maka kita hitung F dikali X min X bar. 6,18 kita kali dengan F-nya, yaitu 10, jadi 61,8. 3,18 dikalikan dengan 25, 79,5, dan seterusnya. 5,76, 42,3, 104,76. Ini kita jumlahkan karena yang diminta adalah sigmanya kan. Besarnya adalah 294,12. Nanti teman-teman bisa cek hitungannya ini, siapa tahu misalnya saya menghitung ada yang salah atau keliru ya, bisa dibenarkan. Kita masukkan nilai ini ke persamaan ini, 294,12 dibagi N-nya adalah total frekuensi, yaitu 100 mahasiswa ya kemarin.
Jadi 294,12 kita bagi 100, hasilnya 2,9412. Selanjutnya kita menghitung nilai varians. Untuk nilai varians itu persamaannya adalah sigma F dikali X min X bar yang dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, karena sebetulnya prinsipnya X min X bar yang diberi tanda mutlak dan tidak mutlak itu kan hasilnya sama ya, perbedaannya cuma di negatif dan positifnya, maka kita cukup gunakan data ini, kita pangkatkan 2. Karena kalaupun di sini negatif dipangkatkan 2 kan negatifnya hilang. Jadi kita pangkatkan 6,18 pangkat 2 yaitu 38,19. Kemudian 3,18 pangkat 2 yaitu 10,11, 0,03, 7,95, 33,87. Yang diminta di persamaan adalah sigma F dikali X min X bar yang dikuadratkan. Jadi kita kalikan dia dengan nilai F ya. 38,19 kita kalikan dengan 10 yaitu 381,9, 252,75, 0,96, 119,25, 609,66. Kemudian kita jumlahkan. Jumlahnya adalah 1364,52. Kita tinggal masukkan nilai ini ke persamaan yang ini. 1364,52 kita bagi dengan R-nya adalah 100. Karena dia sampel besar di atas 30, maka N-nya tidak kita kurangkan 1. Beda dengan data tunggal tadi, karena jumlahnya cuma 6 sampelnya, maka N-nya kita kurangkan 1. Kita hitung hasilnya adalah 13,6452. Yang terakhir adalah nilai standar deviasi. Caranya adalah dengan mengakarkan nilai varians. Jadi kita tinggal mengakarkan nilai 13,6452 yaitu sebesar 3,69. Baik, itu dia teman-teman cara menghitung nilai jangkauan, deviasi rata-rata, varians, dan standar deviasi dari data kelompok.